Alhamdulillah banyak yang ana senangi di Ponpes DKH ini. Seperti salah satunya yaitu menghafal Al-Quran, kemudian menghafal hadis, dan bisa menghadiri kajian para ustadz dan ustazah secara langsung. Perubahan positif yang ana rasakan setelah menjadi santri di Ponpes DKH ini yaitu bisa mengamalkan dan menambah amalan-amalan sunnah seperti puasa sunnah, dan lain-lainnya. Kemudian bisa secara rutin membaca zikir pagi dan petang. Karena ingin memperdalam bahasa Arab, kemudian ingin memperbaiki akidah sesuai pemahaman salafus soleh, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang ana harapkan dari para ustadz dan ustazah di Ponpes DKH ini yaitu agar meningkatkan kualitasnya dalam menyampaikan ilmunya kepada kami. Kemudian membimbing kami dan mengarahkan kepada kami ke dalam kebaikan dan menasihati kami ketika kami melakukan perbuatan yang salah. Kepada para orang tua kami yang sedang berjuang demi kami, demi anak-anaknya, dengan sepenuh hati kami meminta doanya agar dimudahkan dalam belajar, dalam urusan kami, kemudian dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan semoga diberikan keistiqomahan dalam menjaganya. Dan ucapan terima kasih kepada orang tua atas pengorbanan kalian untuk kami. Dan kami minta maaf mungkin dari tingkah laku kami, akhlak kami yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga jerih payah kalian untuk kami mendapatkan balasan dari Allah dengan sebaik balasan, yaitu surga. Amin. Banyak sih yang anak senangin dari sini. Salah satunya tentang hafalan Al-Quran. Masya Allah, ustazah di sini menekankan tentang hafalan dan begitu pun murojaahnya. Mereka menginginkan kami tidak lalai terhadap Al-Quran. Terus, Ana juga suka kegiatan-kegiatan ketika waktu liburnya, seperti kelas meeting dan juga outbound, kegiatan yang menghilangkan penat setelah sekian lama belajar. Alhamdulillah hafalan Al-Quran Ana tambah mungkin. Terus kosakata bahasa Arab semakin banyak dan mengetahui kaidah-kaidah penggunaannya insya Allah. Ya, pesan utama yang ingin Ana sampaikan kepada orang tua kami di rumah, tetap doakan kami di sini karena kami sebagai penuntut ilmu sangat membutuhkan doa-doa orang tua di rumah. Hal-hal yang Ana senangin di Ponpes DKH ini banyak ya. Salah satunya cara pembelajaran dan penyampaian ustadz ustazah yang insya Allah udah sangat baik. Karena yang Ana rasain di jenjang SMA ini, Ana benar-benar memperdalami ilmu terutama dalam bahasa Arab dan pelajaran-pelajaran diniyah lainnya. Terus juga dalam masalah peraturan di Ponpes DKH ini benar-benar mendidik, membuat para santri dan santriwatinya jadi disiplin dan benar-benar teratur lagi. Insya Allah Ana lebih bisa mengamalkan ilmu yang udah Ana pelajarin sedikit demi sedikit dan lebih fokus lagi dalam belajar, terutama juga dalam menghafal. Buat orang tua di rumah
ya buat Umi Ana. Makasih buat supportnya selama ini, karena Ana nggak akan bisa punya keinginan semangat belajar sejauh ini dalam menuntut ilmu kalau tanpa doa dan semangat dari Umi. Terus juga Ana juga minta maaf karena mungkin sejauh ini Ana belum bisa menghadirkan yang terbaik buat keluarga. Intinya makasih banyak buat semuanya. Ya, mungkin yang saya senangi dari pondok pesantren ini, yang pertama peraturan-peraturannya, yang dengan peraturan itu membuat Ana jadi santriwati yang lebih disiplin lagi, dan juga pelajaran-pelajarannya yang memancing ketertarikan Ana untuk belajar bahasa Arab dan mempelajari akidah-akidah yang mungkin sebelumnya Ana tuh masih salah dalam ini dan terlalu banyak syubhatnya. Ana lebih disiplin dalam mengatur waktu, dan juga Ana lebih mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Keinginan Ana itu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi umat, dan juga agar bisa memiliki mahkota dan juga kemuliaan di hari kiamat dari ayat-ayat suci Al-Quran yang udah Ana hafal untuk kedua orang tua. Pesan yang ingin Ana sampaikan sama Abi, Umi, ya teruslah doakan kami di sini yang tengah berjuang menggali ilmu sedalam-dalamnya. Dan kami pun insya Allah nggak pernah lupa berdoa buat Umi sama Abi yang berjuang banting tulang untuk membiayai kami. Masya Allah ya, pelajaran di sini benar-benar nantang, apalagi semuanya tuh bahasa Arab, yang belajar nahwu lah, sorof lah, terus tuh juga belajar tentang ilmu akhirat yang insya Allah bermanfaat, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Pokoknya ilmu di sini the best lah. Perubahan positif yang paling Ana rasakan setelah menjadi santri di sini, lebih disiplin, mulai dari mengatur waktunya, mulai dari bisa mengerjakan amalan-amalan sunnahnya tuh lebih bisa teratur, kayak puasa Senin Kamisnya, terus tuh sholat qiyamul lailnya, sholat duhanya. Ya untuk Abah sama Umi terkhususnya, jazakumullahu khairan atas pilihannya yang udah masukin anak ke pondok ini, yang memiliki tekad kuat untuk merubah anak jadi lebih baik. Semoga Allah balas dengan surga. Kalau menurut anak pribadi, dari segi pembelajarannya, alhamdulillah kinerja belajar di sini sangat efektif dan mungkin bisa dikatakan sangat baik. Karena dengan sistem pembelajaran yang efektif akan mempermudah anak untuk belajar dengan fokus dan lebih giat dalam belajar. Kemudian dari segi peraturan yang ada di Ponpes DKH ini, alhamdulillah sangat membantu anak dalam mendisiplinkan diri dan tertib di setiap waktu, terutama dalam beribadah kepada Allah. Dari segi kebersihan juga, anak sangat salut karena kebersihan di Ponpes ini lebih dikedepankan. Dengan seperti itu, lingkungan di sini sangatlah terjaga dan rapi. Dengan demikian pun, anak juga ikut nyaman kalau belajar gitu, karena lingkungannya bersih dan terawat. Untuk dari segi para pengajar, alhamdulillah para ustazah di sini sangat mendukung anak dalam belajar. Dengan bantuan mereka juga, dengan izin Allah, itu sangat membantu anak dalam semangat menuntut ilmu. Karena nasihat demi nasihat selalu disampaikan kepada kami setiap harinya agar kami dapat menjadi hamba sejati yang selalu giat dalam menuntut ilmu. Kalau perubahan, alhamdulillah yang anak rasakan sangatlah banyak. Di antaranya menjadi semakin disiplin dan tertib dalam segala hal, seperti teratur dalam hal makan, menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk hafalan, alhamdulillah pencapaian hafalan anak di Ponpes DKH ini selama 1 tahun adalah kurang lebih 5 juz dengan adanya bantuan dan dukungan dari para ustazah di sini.
Dan Ana juga lebih merasa terjaga dari berbagai macam larangan agama seperti maksiat kepada Allah. Karena ketika kita mulai melakukan hal yang terlarang dari syariat, selalu ada nasihat dan teguran yang diberikan oleh ustazah kepada kami. Jadi jika dilihat juga dari segi fasilitasnya, alhamdulillah sudah memadai dan sudah layak untuk menjadi tempat belajar yang Ana inginkan. Yang Ana harapkan untuk para ustazah di sini, semoga tetap bersabar selalu dalam mendidik kami dan tetap semangat di dalam memberikan nasihat walaupun sedikit demi sedikit untuk kami, agar kami terbangkit dari kemalasan untuk lebih giat dalam belajar. Dan terima kasih juga kepada para ustazah yang telah bersedia membagi ilmu dan waktunya serta tenaganya demi kami, termasuk kepada Ana. Di sini semoga Allah membalasnya sesuai dengan apa yang telah para ustazah lakukan dan korbankan untuk kami. Untuk kedua orang tua yang sangat Ais sayangin, makasih karena telah banyak jasa dan dukungan yang telah diberikan sama Ais selama ini. Karena dengan izin Allah, berkat kalian berdua, Ais bisa dapat menghafal Al-Quran dan hadis dengan bersungguh-sungguh. Maafin Ais kalau Ais banyak salah sama Umi sama Abi, baik dari perkataan maupun dari perilaku Ais yang mungkin pernah menyinggung hati kalian. Dan terima kasih banyak juga buat semua pengorbanan yang udah Umi sama Abi kasih buat Ais. Bisa jadi seorang penghafal Al-Quran, menjadi seorang hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadi seorang anak yang solihah insya Allah. Kalian rela gitu menghabiskan tenaga yang tidak sedikit untuk Ais. Doain terus Ais di sini, semoga selalu diberikan kemudahan selalu oleh Allah dalam menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran dengan baik. Semoga usaha Umi dan Abi masukin Ais ke sini gak sia-sia, dan Ais bakal berusaha semampu Ais buat banggain Umi sama Abi dan berusaha untuk tidak mengecewakan kalian berdua. Karena Ais percaya dukungan Umi sama Abi selalu menyertai Ais di sini. Dan dengan doa kalianlah Ais bisa bertahan sampai detik ini. Mungkin hanya ini yang bisa Ais sampaikan. Sekali lagi Ais minta maaf yang sebesar-besarnya, dan Ais cuma bisa bilang terima kasih banyak dan sebesar-besarnya buat Umi sama Abi. Dari segi lingkungan, dari pondok ini tuh ya bersih, terus juga asrama yang layak huni. Asramanya tidak melebihi kapasitas. Di sini juga ada banyak teman-teman yang mereka itu berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda, dari sifat dan watak yang berbeda. Tapi di sini kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempelajari agama yang benar. Terus juga dari para ustadz dan ustazah yang mereka memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Tentunya banyak perubahan positif yang Ana rasakan ya. Apalagi nih kalau pulang liburan. Itu kan sebelum masuk pondok kan semuanya tuh harus disuruh. Tapi alhamdulillah kalau udah pulang lihat hal yang kotor langsung gerak sendiri. Ya alhamdulillah pokoknya tanpa suruhan gitu. Kalau dulu sebelum masuk pondok liburan itu tuh ya berasa bebas-bebas aja gitu tanpa sesuatu yang mewajibkan. Tapi kalau sekarang setelah masuk pondok, liburan itu serasa mempunyai tanggung jawab yang terikat. Kalau dulu kan ya bebas gitu, main ke sana sini gitu. Sekarang udah liburan setelah masuk pondok harus inget nih, harus sholat itu udah wajib, apalagi kan kita udah tahu ilmunya nih. Terus juga harus menjaga hafalan, selalu murojaah. Itu sih perubahan yang paling Ana rasain. Karena pondok ini juga menyiapkan kader-kader dai atau pengajar-pengajar yang bermanhaj salafus sholih, dan Nana juga sangat berharap untuk bisa menjadi salah satu dari mereka. Agar selalu bersabar dalam mengajarkan ilmu-ilmu yang dimiliki, terus juga jangan pernah bosan membimbing para santri dan santriwati untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang Ana harapkan. Dan Ana sangat mengucapkan jazakumullahu khairan atas
ilmu, tenaga, dan waktu yang telah Ustadz dan Ustazah berikan. Semoga menjadi amal jariah buat para Ustadz dan Ustazah. Ya, terima kasih buat orang tua Laila orang tua Laila di rumah yang udah masukin anak di sini, yang di rumah susah payah untuk nyari uang biar Laila juga bisa nyaman belajar di sini. Karena ya walaupun berpisah itu sebenarnya berat, tapi berpisah sekarang untuk bisa bersama nanti di surga. Amin. Terus Laila juga mau ngucapin maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa jadi anak kebanggaan. Terus hafalannya masih sedikit dan masih banyak lagi kekurangan yang belum bisa dirubah. Apalagi Laila masih suka minta-minta tanpa mikirin keadaan di rumah. Sekali lagi Laila ucapin jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Banyak sekali hal yang paling Ana senangi di sini, seperti adanya kegiatan-kegiatan yang menarik seperti eskul. Ana sangat senang sekali dengan eskul, keterampilan, memasak, dan banyak kegiatan lainnya. Karena dengan itu saya bisa berkarya dan mendapatkan pengalaman baru. Dan saya sangat senang sekali di sini ya Ustazah, karena adanya belajar komputer dan belajar bahasa Arab. Karena Ana ingin sekali bisa memainkan komputer dengan lancar dan bisa bahasa Arab dengan lancar. Dan saya sangat senang sekali dengan kebaikan para ustazah atau ustadz dan maupun teman-teman saya di sini. Setelah Ana menjadi santriwati di Ponpes ini, saya merasakan berubahnya sikap dan perbuatan saya, alhamdulillah. Yang sebelum masuk pondok saya disuruh dulu untuk salat, dan salat saya ketika di rumah dulu malas-malasan, dan kadang saya juga sering ngebantah orang tua, kadang juga sering buka aurat, seperti tidak pakai jilbab. Tapi alhamdulillah ya Ustazah, sekarang setelah saya masuk pondok, saya tidak malas-malasan lagi untuk sholat. Dan alhamdulillah saya tidak mau lagi untuk membantah orang tua, karena saya merasakan dan mengingat pengorbanan orang tua saya itu begitu besar. Saya mengharapkan agar para ustadz atau ustazah selalu semangat dalam membimbing kami, dalam mengajarkan ilmu kepada kami, dan selalu memberi semangat kepada kami dalam menghafal Al-Quran. Menurut Ana, sistem di sini menarik. Ketika kami mulai bosan ataupun futur, para ustazah akan menyemangati kami dan terkadang juga mengajak kami jalan-jalan di alam terbuka ataupun mengajak kami belajar sambil bermain. Selain di hari pembelajaran, waktu-waktu luang kami juga diisi dengan kegiatan eskul. Adapun eskul memasak, keterampilan, pertanian, sehingga kami dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri kami. Ya mungkin hanya itu saja yang dapat Ana sebutin Ustazah. Ya sebenarnya masih banyak lain kesenangan di sini yang Ana rasakan. Setelah menjadi santriwati di sini, banyak kok Ustazah yang Ana rasakan, terutama menjadi lebih mandiri. Di sini, setelah sekian lama, Ana mendapatkan berbagai pelajaran, mulai dari akhlakul karimah, kedisiplinan, ketekunan, tanggung jawab, kebersamaan, dan dapat fasih berbahasa Arab. Karena kita di sini di pondok Darul Quran wal Hadis ini memakai bahasa Arab untuk kesehariannya. Jadi sedikit banyak Ana mulai fasih gitu, pakai bahasa Arab sehari-hari. Yang Ana harapkan kepada Ustadz dan Ustazah untuk tetap sabar dalam mengajar kami, semangat dan tetap istiqomah di jalannya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami.
dan bisa menciptakan generasi kami menjadi generasi yang gemilang dan berhasil dari segi dunia maupun akhirat. Pada Abi dan Umi yang sangat Ana sayangi, Ana ucapkan berjuta kalimat jazakumullahu khairan kasiron karena telah membimbing Ana ke jalan yang benar dengan memasukkan Ana di tempat para penuntut ilmu yang berkumpul di sini, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau bukan karena petunjuk dari Allah dan dukungan kalian, apa yang akan terjadi pada masa depan anakmu ini? Umi, Abi, izinkan Ana berjanji suatu hari nanti saat aku telah sukses dan telah meninggalkan Ponpes Darul Quran wal Hadis ini, Ana akan menjadi anak yang sukses dan berakhlak karimah. Dan suatu hari nanti, Ana akan memakaikan kalian jubah sutra dan mahkota cahaya. Kalau menurut Ana sih, Ana pribadi baru pertama kali melihat sih pondok yang menerima santri atau santriwati itu yang mempunyai kemauan belajar yang besar, tapi mungkin terhalang karena biaya itu, tidak memiliki biaya untuk masuk pondok. Terus tapi di sini bisa masuk pondok gitu, bisa diterima gitu kan. Terus yang Ana senangi juga di sini tuh mungkin ustazah-ustazahnya. Ustazah-ustazah sini tuh Ana anggap tuh seperti orang tua sendiri. Karena kenapa? Selama Ana duduk di bangku sekolah itu, Ana belum pernah mendapati seorang guru yang guru itu tuh memiliki ilmu yang banyak gitu. Yang kalau di kelas jadi guru, tapi kalau di luar kelas tuh guru-gurunya itu bisa jadi teman dan bisa mendengarkan keluh kesah kami, yang selalu mengingatkan kami kalau kami salah. Sini juga mungkin belajarnya tuh serius, tapi tidak membuat tegang, karena para pengajar di sini tuh akan mengajak santriwatinya tuh sering refreshing gitu, supaya nggak tegang gitu dan nggak bosen. Mungkin dari segi menghafal Quran tuh, kalau dulu kan Ana belum kenal gitu yang namanya kata menghafal Quran gitu, maksud itu belum, nggak terbayang gitu di pikiran tuh kalau Ana tuh bakalan bisa gitu ngapal. Dan saat Ana masuk sini ya alhamdulillah tuh udah bisa menghafal Quran, menghafal hadis gitu. Misalnya terus juga tuh kalau pulang ke rumah gitu kan, lagi liburan, terus kayak ada pekerjaan rumah gitu. Kalau dulu kan suatu pekerjaan tuh harus disuruh dulu oleh Umi atau Abi kan, tapi sekarang itu tuh udah bisa sendiri gitu, karena mungkin udah kebiasaan mungkin ya di pondok, nggak perlu lagi disuruh-suruh. Kalau ngelihat ada sesuatu yang berantakan itu mungkin langsung bisa diberesin gitu. Ana juga udah bisa mungkin sedikit membimbing adik-adik Ana tuh kan, karena ilmu yang didapetin di pondok ya namalin gitu ke adik-adik Ana untuk ngajarin adik-adik Ana biar ya mereka tuh ya akhlaknya bisa berubah gitu, maksud itu bisa lebih baik lagi. Udah bisa gitu sedikit gitu jawab pertanyaan orang tua kalau orang tua itu nanya suatu masalah gitu tentang masalah agama. Tapi alhamdulillah insyaallah ini pilihan yang terbaik, dan sampai saat ini alhamdulillah Ana betah untuk mencari ilmu dan tinggal di sini. Mungkin besar harapan Ana agar ustadz-ustadzah sini nih tetap tidak bosan gitu untuk membimbing kami, untuk ngingatin kami kalau kami itu salah gitu. Ana berharap tuh untuk ustadz-ustadz sini tuh nggak segan-segan gitu negur kalau kami tuh ngelakuin kesalahan. Dan Ana harap tuh agar ustadz-ustadz selalu memberi kami motivasi biar kami tuh semangat gitu untuk ngapal Quran, motivasi-motivasi yang bisa ngebangun semangat kami lagi. Dan pesan Mbak untuk Umi dan Abi, kalau bisa adik-adik Mbak tuh harus dimasukin di pondok gitu, karena
Insya Allah harta yang dikeluarin untuk jihad di jalan Allah itu insya Allah bakalan ada balasannya. Sekarang Mbak lagi berusaha untuk agar nanti bisa memakaikan Umi dan Abi mahkota di surga nanti. Dan Mbak minta agar Umi Abi selalu ngedoain Mbak agar selalu ada di jalan Allah yang benar.